Nama politisi sekaligus komedian Eko Patrio kembali menjadi perbincangan hangat publik. Aksinya di media sosial menuai sorotan setelah mengunggah video parodi DJ dengan musik sound horeg di media sosial. Bukannya menghibur, aksi tersebut justru memicu kontroversi dan dianggap publik sebagai bentuk arogansi. Apalagi sebelumnya ia juga menuai hujatan karena berjoget di DPR setelah sidang tahunan. Klarifikasi dan permintaan maaf yang disampaikan Eko Patrio dianggap tidak cukup meredam kekecewaan. Banyak netizen yang budiman menilai konten itu tidak sensitif terhadap situasi politik, sehingga semakin memperburuk citra wakil rakyat yang seharusnya menjaga wibawa lembaga. Di tengah kontroversi itu, perhatian publik justru semakin tertuju pada kekayaan Eko Patrio. Berdasarkan LHKPN per Desember 2023, Eko Patrio tercatat memiliki total aset senilai 131 miliar rupiah. Harta tersebut mencakup belasan bidang tanah dan bangunan di Jakarta, Depok hingga Jawa Timur, serta deretan kendaraan mewah yang membuat publik terpengaruh. Koleksi kendaraan Eko Patrio juga tidak kalah mencuri perhatian. Ia memiliki mobil-mobil berkelas mulai dari Toyota Alphard, Mercedes-Benz hingga motor gede yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Meski dalam laporannya tercatat utang lebih dari 51 miliar rupiah, jumlah itu dianggap tidak mengurangi kemewahan hidupnya. Netizen yang berbakti pun melontarkan kritik pedas, menyebut Eko Patrio terlalu sibuk mempertontonkan gaya hidup dan konten lucu, sementara kepercayaan publik terhadap DPR terus tergerus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Eko Patrio, aku pangkel ambek wong iku, ambek Eko Patrio yang mangkel. Aku mangkel ambek wong iku. Kok iso lho, hei. Wis tak yo gaji munggah tapi gak usah joget-joget. Lapo awakmu joget-joget kok Eko, lapo joget-joget. Gawe ate nantang-nantang gawe sonorek opo sih maksudnya? Oh ternyata begini, DPR MPR kita joget-joget apa kagak jelas. No, rakyat tuh lagi pada melarat, pada susah. Di sini enak-enakan pada joget, apa segala baik tuh dinaikin tunjangan. Mikirin no rakyat, pada demo no lu dengerin, kuping lu buka, temuin kalau berani. Setan bener lu. Ketika viral dihujat karena joget hingga parodi sound horeg, seorang anggota DPR Eko Patrio meminta maaf. Ya saya minta maaf karena saya gak ada maksud apa-apa. Cuy, ya iyalah bener ya, foto DPR kayak gitu. Udahlah kok ya, paket itu gak ada yang mau maafin lu dah. Jangankan rakyat, artis-artis saja pada muak sama lu. Dan lu mesti jadi anggota DPR dah ya. Lebih baik nih ya, rakyat itu pengen lu tuh mengundurkan diri. Ini gue nih ya, gue pengen lu mengundurkan diri. Dan lu jadi artis aja udah, musa ikut ke dunia politik apa itu lah. Cocok aja jadi artis, kalau jadi anggota DPR nggak cocok. Menurut tanggapan kalian nih gimana nih masalah si Eko minta maaf? Tuh lihat tuh, si Toke minta maaf tuh. Gua mah pribadi dah kagak percaya pisan dah si Toke ini minta maafnya tulus ikhlas gitu. Kayaknya ini mah dapat teguran aja nih si Toke ini sama bosnya mungkin nih. Jadi sekarang dia minta maaf nih, yang joget-joget pakai sound horeg gitu, seakan-akan nantangin rakyat. Daripada lu minta maaf Toke, mending mundur dari anggota dewan. Rakyat tuh lebih seneng, lebih salut sama lu daripada lu minta maaf. Percuma minta maaf juga, rakyat udah nggak percaya. Kalau lu mundur dari anggota dewan, baru tuh rakyat salut, percaya lu punya integritas yang baik sebagai anggota dewan, sebagai pejabat negara. Tuh ya, nggak usah minta maaf lah, nggak apa-apa. Lu bikin postingan lagi aja tuh sound horeg yang lebih gede tuh, nggak apa-apa. Jangan dipeduliin rakyat mah Toke. Oke ya, peace.
Politisi sekaligus komedian Eko Patrio memberikan klarifikasi terkait video parodi fenomena DJ Sonhorek yang sempat viral dan menuai pro dan kontra di kalangan publik. Diketahui melalui akun TikTok pribadinya @EkoPatrioSuper, ia mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan Sonhorek. Setelah musik berputar, kamera kemudian menyorot beberapa orang lain yang mengenakan seragam partai tengah berjoget seolah menikmati musik yang diputar oleh Eko. Video itu disertai dengan tulisan yang seolah menyinggung kritikan masyarakat tentang anggota DPR yang berjoget gembira saat rakyat sedang kesusahan dengan kebijakan baru yang tengah diterapkan. Eko menulis keterangan di unggahan video tersebut, biar jogetnya lebih keren, pakai sound ini aja. Setelah video tersebut viral di media sosial, Eko menegaskan bahwa video tersebut hanyalah parodi dan tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menantang pihak manapun. Ia pribadi juga meminta maaf jika ada pihak lain yang tersinggung. Menurutnya tidak ada niat menghina. Parodi memainkan musik DJ Sonhorek itu adalah murni bercanda, bukan video yang sengaja ia buat untuk membalas kritikan masyarakat yang mengkritisinya usai berjoget dalam sidang tahunan MPR 2025. Eko Patrio menceritakan video itu dibuat saat pembubaran panitia 17 Agustus di partainya. Eko Patrio dan sejumlah anggota DPR lainnya sempat menjadi sorotan publik karena berjoget di sela rangkaian sidang tahunan MPR. Saat itu beberapa anggota dewan berdiri dan berjoget mengikuti lagu daerah Sajojo dan Gemu Famire. Aksi joget anggota dewan tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan dinilai tidak peka dengan penderitaan masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Akhirnya Eko Patrio klarifikasi dan minta maaf setelah videonya yang tentang Sonhorek itu viral dan mendapat banyak kecaman dari masyarakat. Sekarang gua mau tanya sama lu semua, bertanya dengan halus dan penuh sopan santun. 2029 masih mau pilih artis sebagai wakil kalian? Kita tahu Eko Patrio sendiri ini dulunya itu karena videonya sempat viral yang joget-joget di gedung MPR, itu akhirnya mendapat kecaman dari masyarakat. Nah, bukannya dia langsung minta maaf, tapi dia malah memposting video dengan Sonhorek yang seolah-olah itu menantang masyarakat dengan caption seperti ini, biar jogetnya lebih keren pakai sound ini aja. Nah, video itu dianggap oleh netizen atau masyarakat bahwa itu melukai hati masyarakat dan menantang masyarakat. Sebenarnya nggak ada yang salah sih yang namanya joget-joget maupun mengekspresikan diri ya. Cuman di momen saat ini, apalagi itu di sebuah sidang MPR, yang mana sekarang ini masyarakat lagi susah-susahnya, lagi bingung-bingungnya dengan masalah pajak, semua dipajaki, terus soal royalti, dan ujung-ujungnya para anggota dewan ini malah mendapat kenaikan gaji yang sungguh nggak masuk akal. Dan yang parahnya lagi, mereka juga nggak perlu bayar pajak karena pajak sudah dibayar negara. Nah, ini benar-benar melukai hati masyarakat, dan ditambah lagi mereka dengan berjoget-joget. Nah, seperti itu memang nggak ada yang salah, cuma empatinya kepada rakyat dan wakil itu seolah-olah memang benar-benar minim dan nggak ada sama sekali. Kok pada kaget lihat Eko Patrio joget sambil putar Sonhorek keras-keras? Lah kan emang pelawak, jadi kenapa berharap dia dikritik akan malu dan introspeksi, apalagi sadar? Ya iyalah joget, karena terlalu banyak orang susah dan sengsara di Indonesia ini yang perlu diejek. Terlalu banyak yang melarat sehingga perlu dihibur. Karena emang tugas dia ya menghibur kan selama ini, bukan memberi solusi. Rata-rata yang di gedung DPR kan artis, pelawak, dan penyanyi. Berharap apa kalian? Siapa yang suruh pilih mereka? Jadi ya udah, nggak usah ngeluh, nggak usah kayak lihat hal baru, kan udah biasa. Itu pejabat nggak punya moral, rasa malu, harga diri, dan empati, ketutup sama gaji dan tunjangan di atas 100 juta sebulan. Ya iyalah, jangan kaget gitu, biasa aja. Karena ya itu yang mereka akan lakukan, mengekspresikan kesenangan dan kepuasan hidup hedon di tengah masyarakat yang berjuang panas hujan untuk sekedar makan. Kalau nggak drama ya nyanyi, kalau nggak ngelawak.
karena hanya itu yang mereka bisa. Rakyat sengsara dan kelaparan ya udah jogetin aja. Kenapa harus diseriusin? Asal bukan dia dan keluarganya aja, ya jadi nggak usah sakit hati lah. Kan dia berbuat sesuai kapasitas dia. Dia itu komedian, bukan pemimpin. Berharap apa kalian? Kalau pemimpin itu peka, bijaksana, tauladan yang baik, punya pikiran, dan memberi solusi, bukan anti kritisi. Koreksi kalau benar. Tandain orangnya, partainya, dan stop mengulang kesalahan yang sama dengan memberi jabatan pada orang yang gak sesuai kapasitasnya. Karena jika sesuatu diletakkan tidak pada tempatnya, ya maka tunggulah kehancurannya. Semoga kekuasaan masih dipegang rakyat ya. So, tulis pendapat kalian di drop comment, share video ini, dan follow. Boh amat sih perkara 3 juta per hari, semua pada kebakaran jenggot. Kayak baru tahu aja. Jangan pura-pura kaget begitu. Kalau masalah begini-begini mah gampang, undang-undangnya disahin nih. Kalau perkara perampasan aset koruptor baru susah tuh. Kadang gue sebagai warga negara Indonesia miris banget ngeliatnya mereka pada joget-joget di atas penderitaan rakyatnya sendiri, warga-warganya yang membayar pajak yang buat gaji-gaji lu pada gitu 3 juta per hari kayak gampang banget. Orang naik 3.000 per hari aja susah banget. Pekerja kantor yang udah kerja puluhan tahun mau naik 3.000 per hari susah banget. Harus banyak banget tuh rentetan regulasinya. Lu gampang banget 3 juta per hari. Pantes lu joget-joget pada Ibu bapak malu. Lupa urat malunya udah gak tahu putus kemana gitu kan Orang pada menangis di bawah, Anda di atas menari-menari gembira-gembira 3 juta sehari. Emang kebutuhan lu sebesar itu? Orang UMR Bali 3 juta sehari bapak gaji lu sehari, gaji orang Bali sebulan itu 3 juta lu astaga, malu gue, malu.